kedengeran, Mbak Erna. Gak kedengeran Bu. Iya, nah ini kedengeran, Baik. Mbak Erna. Mbak Erna kedengeran, ya. Oh, kedengeran ya. Baik, Ya. siap. لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Dulu kau pernah bermimpi temuinya di tanah
Masya Allah, Alhamdulillah. Ada Pak Haji Otman di sini juga baru bergabung bersama kita Ustadz Tian. Bu Haja Ismalia, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam Mbak Erna, alhamdulillah. Sehat Ibu? Merinding ya. Aku aja setiap mau denger video yang tadi Sedih, diputer, itu bener sedih merinding, Mbak Erna. sedih, terus kangen gitu. Sedih banget. Kebetulan kan alhamdulillah saya sama Ibu Besan kan, alhamdulillah kemarin bisa melaksanakan ibadah Iya, haji. betul. Jadi Alhamdulillah ya, Bu. alhamdulillah sekali. Mm-mm. Kalau tahun ini kan belum bisa berangkat ya Mbak Erna Iya, ya. betul Ibu. Itu. Alhamdulillah. Jadi tahun Ya, kemarin itu memang bahagia sekali. ya, Makanya barusan bersyukur lihat kita. foto-foto tuh Betul. terkenang gitu. Betul, ya Allah, Iya, alhamdulillah, labaik merinding Allahumma ya. labaik Ya la Mbak syarika Erna. labaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la Ya, syarika lak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Baik, di sini walaupun Pak Haji Otman, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. banyak Pak Haji Otman. Tadi ada Pak Haji Dodi di sini, cuman beliau keluar sebentar, kayaknya bakal gabung lagi dan mungkin juga karena sekarang sudah tidak hari PSBB, jadi ada banyak kesibukan yang di luar ya Bapak ya. Jadi ya Bismillah, Insya Allah Ustadz Tian bisa kita berikan kesempatan waktunya, kajian singkat aja Ustadz. Baik, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Erna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Fa ya ayyuhal hadirun wal mustami'un usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun faqad faza man ittaqa. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولا تموتن إلا وأنتم دعاة ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين أما بعد. Hadirin rahimani wa rahimakumullah yang insyaallah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Direktur Utama PT Patuna Mangkarajaya, Bapak Dr. Andes Haji Syam Resviadi, Komisaris, Mama Emma, yang saya hormati Ibu Erna, ya, kalau Ibu mungkin panggilnya Mbak aja, Mbak Erna, ya. Mas Rudi, dan juga staf-staf PT Patuna Mangkarajaya, dan juga Bapak Ibu Haji semuanya yang hadir dalam kajian online singkat ini, mengenang perjalanan ibadah haji. Semoga semuanya dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, rahmat dan hidayat sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah, kita masih bisa bertafakur, kita masih bisa berta'abbud ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhiruz zaman, khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi, satu-satunya nabi yang bisa memberikan syafaat. Semoga kita termasuk hamba Allah, umatnya Rasulullah yang mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Haji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa yang berbahagia, tidak banyak yang akan saya kupas atau akan saya kaji pada kesempatan kali ini. Saya hanya akan mengangkat satu poin yang insya Allah kita bisa beristifadah atau mengambil faidah daripada poin tersebut. Yaitu ketika kita melaksanakan ibadah haji. Ya. Pada tahun ini atau kesempatan kali ini, qadarullah, jamaah haji dari seluruh dunia yang berada di luar Saudi tidak bisa melaksanakan ibadah haji. Hanya orang Saudi dan orang luar Saudi yang memang sudah mukim di Saudi
yang bisa melaksanakan ibadah haji pada tahun ini, dan itu pun terbatas kuotanya, ya sekitar 10.000 dengan peraturan dan protokol yang ketat karena protokol kesehatan yang diterapkan. Tapi meskipun demikian, ya bukan berarti kita tidak bisa mengambil pelajaran atau mengambil ibrah, mengambil hikmah daripada pelaksanaan ibadah haji. Ya. Kita bisa mengambil ibrah, mengambil hikmah, mengambil ilmu dari proses haji tersebut meskipun pada tahun ini kita atau jamaah haji Indonesia tidak melaksanakan ibadah haji. Satu poin yang akan saya angkat yaitu ketika kita melaksanakan ibadah haji, ada rukun yang tidak boleh ditinggalkan. Rukun tersebut adalah sa'i. Ya. Mungkin Bapak Haji, Bu Haji masih ingat pelaksanaan sa'i. Apa sih sa'i itu? Yaitu lari-lari kecil dari Safa menuju Marwah. Ya. Silahkan dibayangkan. Masya Allah. Kalau sudah membayangkan, pasti udah pengen ke sana lagi. Ya. Masya Allah. Insya Allah nanti diundang semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin, amin. Sa'i itu dulu adalah sebuah peristiwa ya, yang dimulakan oleh seorang wanita mulia dan istri seorang nabi yang mulia, yaitu istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Siti Hajar alaihissalam. Nabi Ibrahim dan Siti Hajar ini, Masya Allah, beliau taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau selalu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau bersabar, beliau tawadhu, beliau khusyuk, Masya Allah, subhanallah. Ya. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian bagi seorang nabi, Nabi Ibrahim dan Siti Hajar alaihi wassalam, ketika mereka menikah ini lama sekali belum diberi keturunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bayangkan, Masya Allah, kalau udah lama nikah tapi belum diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin sebuah keluarga ada yang kurang atau kebahagiaan belum begitu full ya. Tapi ini dengan sabar Nabi Ibrahim, Siti Hajar menanti dan terus menanti ya. Pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam berada di Baitul Maqdis atau di Palestina ya, Al-Quds. Sudah pernah ke Palestina Pak Ibu? Belum. Ya, Pak Otman dikit lagi. Amin. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah nanti ke Palestina lagi, ke Al-Aqsa insya Allah. Ya. Pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam, karena beliau itu ditugaskan untuk berdakwah kepada orang-orang yang ada di Baitul Maqdis atau sekitarnya itu Bani Israel, ya Bani Israel ya. Nah, beliau posisinya di sana berdakwah. Akhirnya setelah lama menunggu, subhanallah, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan atau menitipkan amanah seorang anak kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Hajar alaihissalam. Subhanallah, betapa senangnya ya, betapa bahagianya ketika menerima amanah tersebut. Ya, kita saja mungkin kalau sudah tahu, oh, subhanallah, istri kita positif atau punya anak, ini bahagianya subhanallah ya. Apalagi sudah menanti yang sangat lama, ya, penantiannya itu bertahun-tahun, ya, hingga akhirnya subhanallah bahagia semakin bertambah. Tapi kebahagiaan itu tiba-tiba seakan-akan terhenti. Kalau kita menurut pandangan wajar kita mungkin terhenti ya, tapi sesungguhnya tidak terhenti. Kenapa saya katakan demikian? Karena ketika lagi seneng-senengnya punya anak, ya, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Siti Hajar untuk ke Makkah. Pada saat itu namanya tanah Hijaz. Ya, Hijaz itu sekarang menjadi Mekah dan sekelilingnya, itulah tanah Hijaz. Nah, Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah, Ibrahim bawa istrimu ke tanah Hijaz. Akhirnya karena ini perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya dibawalah ke tanah Hijaz, ke sekitaran Mekah Al-Mukarramah di situ. Dan tidak berhenti sampai di situ. Ketika sudah sampai di Hijaz, di kota Makkah Al-Mukarramah, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk meninggalkan Siti Hajar alaihissalam dan Ismail kecil atau anaknya Nabi Ibrahim tersebut. Subhanallah. Kita bayangkan perjalanan dari kota Palestina ke Makkah itu
panjang sekali dan sangat lama sekali. Mungkin kalau sekarang naik pesawat hanya 2 jam, 3 jam ya. Tapi dulu belum ada pesawat. Naik unta dan sebagainya, Insya Allah. Nah ini capek-capek dari Palestina menuju ke Mekah, setelah itu diperintahkan untuk meninggalkan. Subhanallah. Bukan Nabi Ibrahim itu disuruh tinggal di situ juga, bukan. Tapi Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan Siti Hajar alaihissalam dan anaknya, kemudian diperintahkan untuk kembali berdakwah ke Palestina. Subhanallah. Ya. Jadi belum puas betul menimang-nimang anak kecil, ya, yang lama-lama diidam-idamkan, ya. Tapi disuruh untuk meninggalkannya. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Hajar alaihissalam ini adalah insan-insan yang taat kepada Allah. Insan-insan yang betul-betul beribadah pada Allah, yakin pada Allah Subhanahu wa taala, maka perintah tersebut pun ya dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan mereka berdua, yaitu Siti Hajar alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam atau Ismail kecil. Subhanallah. Pada saat itu kota Hijaz ya, atau daerah Hijaz belum seramai sekarang. Kalau sekarang ramai, ada hotel-hotel banyak ya, ada Darut Tauhid, ada apa Hilton, kemudian ada Concord, Tanjung dan sebagainya ya. Itu nama-nama hotel, tinggal milih aja paketnya, mau pakai coklat, hijau, biru, atau ungu VIP, terserah. Ya. Nah dulu belum ada seperti itu. Ya. Bahkan yang jualan pun belum ada. Dan tandus tanah tersebut. Dan qadarullah pada saat itu, Hajar alaihissalam, Masya Allah, kebingungan. Karena Ismail kecil ini menangis. Dan tidak menemukan apapun untuk bisa dikonsumsi atau diberikan kepada Ismail kecil supaya bisa tenang. Akhirnya apa? Hajar alaihissalam berikhtiar. Lari dari Safa menuju Marwah. Ya, berharap ada yang menolong. Berharap ada pertolongan atau ada yang membantu atau ada yang memberi makan. Subhanallah. Sampai 7 kali dari Safa, Marwah, Safa, Marwah, Safa, Marwah. Ya, sampai berakhir di Marwah. Ya, Masya Allah. Belum juga datang. Tapi qadarullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan dengan dihentak-hentakannya kaki atau digerak-gerakannya kaki seorang Ismail kecil sehingga muncullah air Zam-Zam. Zum-zum atau Zam-Zam itu dari hentak-hentakan kaki, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kehidupan ya dengan perantaraan air Zam-Zam tersebut. Subhanallah. Inilah akhirnya diminum oleh Ismail kecil dan Hajar alaihissalam sehingga mereka bisa bertahan untuk hidup di tanah Hijaz. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam mencoba untuk mendatangi, tapi oleh Allah Subhanahu wa taala dilarang, jangan. Akhirnya hanya melihat dari kejauhan. Hingga akhirnya anak tersebut atau Ismail kecil tumbuh menjadi anak-anak atau remaja. Dan disitulah Nabi Ibrahim akhirnya diperkenankan atau dibolehkan untuk menuju ke kota Hijaz, bertemu dengan istri tercinta dan anak tercinta. Bapak Ibu Haji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah proses daripada ritual sa'i. Jadi dulu itu lari-lari kecil dari Safa menuju Marwah yang dilaksanakan oleh Siti Hajar alaihissalam. Kemudian singkat cerita mereka berkumpul di tanah Hijaz. Subhanallah, betapa senangnya Nabi Ibrahim berkumpul dengan istri tercinta, berkumpul dengan anak yang disayangi, yang lama tidak bertemu atau tidak bersua, ya, mereka sangat gembira sekali. Belum selesai di situ juga, Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dalam hati mimpi. Perintahnya apa? Yaitu untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Subhanallah. Bisa kita bayangkan, anak yang lama ditunggu kelahirannya, setelah lahir diperintahkan untuk mengasingkan atau menaruh tempat yang jauh dan tidak boleh ditengokin. Ya, kalau sekarang mungkin ada video call, ada WhatsApp, kalau dulu belum ada. Ya, baru selesai terobati rindu itu diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih. Bayangkan bagaimana. Masya Allah. Ya. Akhirnya apa? Diceritakan kepada Nabi Ismail alaihissalam, wahai anakku, aku mendapatkan mimpi.
azbahuka. Ya, aku diperintahkan untuk menyembelihmu. Madza tara? Apa yang pendapatmu atau apa pendapatmu menurut kamu tentang hal ini gitu kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya apa? Nabi Ismail tidak mengatakan tidak atau iya. Beliau sallallahu alaihi wasallam ya, beliau alaihissalam Nabi Ismail mengatakan kalau memang ini dari Allah Subhanahu wa taala maka segerakanlah wahai ayahku. Subhanallah. Ya. Akhirnya Nabi Ismail dengan izin istrinya, dengan istri Nabi Ibrahim, akhirnya dibawa oleh Nabi Ibrahim ini ke sebuah tempat yang tidak jauh dari tempat pelemparan jamarat atau jumrah yang Bapak Ibu sudah melaksanakan di sana, lempar jumrah itu. Selama perjalanan diganggu oleh setan. Jadi hati Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini berusaha digoyang-goyang oleh setan supaya tidak jadi menyembelih. Tidak jadi melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi akhirnya dilempar oleh Nabi Ibrahim dengan batu. Nah, inilah menjadi ritual manasik haji yang lain. Nah, singkat cerita, ketika mau disembelih, bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allah karena ini taat pada Allah, akhirnya diganti dengan gibas atau domba. Nah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa hikmah yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah ketika kita diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah mendekat pada Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah bahwasanya ujian tersebut untuk mengangkat derajat kita. Yakinlah ujian tersebut pasti akan dihilangkan oleh Allah, akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat kita harus mendekat pada Allah. Kita harus takwa pada Allah Subhanahu wa taala apapun ujian itu. Lama belum punya anak, akhirnya diberi juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika diberi ujian lagi oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk menjauhkan istri dan anaknya ke Hijaz, ketika Siti Hajar lari-lari sana kemari berikhtiar, akhirnya tetap saja diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Datangkan air Zam-Zam. Ini janji Allah tidak akan diingkari. Ya. Tapi meskipun demikian, kalau kita sedang mencari ikhtiar, mencari rizki, menjemput rizki dari Allah, ya kita juga harus melaksanakan ikhtiarnya tadi ya. Siti Hajar aja mendapatkan Zam-Zam harus ikhtiar dia. Sana kemari. Tapi ikhtiar itu adalah bukan tujuan kita. Tujuan kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Meskipun dia lari 7 kali Safa Marwah, tapi sesungguhnya pertolongan Allah sangat dekat, yaitu di kaki dari anak beliau sendiri, yaitu kakinya Nabi Ismail alaihissalam. Subhanallah. Ini juga seperti itu. Kalau kita misalkan berikhtiar untuk sesuatu ya, kerjaan atau apapun itu ya, mungkin proyek atau apa ya, ikhtiar kita harus tetap ya. Tetapi sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Ya. Lebih dekat daripada yang kita bayangkan. Tapi dengan syarat tadi, kita harus mendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ketika kita takwa pada Allah Subhanahu wa taala, haqqa tuqati dengan sebenar-benarnya takwa, maka insya Allah semua dimudahkan oleh Allah. Contohnya apa? Ini contohkan Nabi Ibrahim ketika minta istrinya untuk ditaruh di Hijaz, istrinya tidak melawan. Siti Hajar tidak menolak, menerima dengan legowo. Ya. Kemudian ketika anak beliau yaitu Nabi Ismail alaihissalam mau disembelih, tidak mengelak atau tidak membantah. Beliau justru mengatakan, segerakanlah wahai ayahku jika itu memang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini juga berlaku bagi kita. Kalau kita takwa pada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah ya kehidupan kita dimudahkan oleh Allah. Istri kita dijadikan istri-istri yang solehah, tunduk dan taat pada kita. Anak-anak kita jadikan sebagai anak-anak yang soleh-soleha, nurut apa yang kita ucapkan. Ya. Kita suruh apapun itu, bahkan jangankan suruh ke sana kemari, disembelih pun mau itu Nabi Ismail. Nah ini subhanallah. Kalau bukan karena Allah, mustahil seperti itu. Ya. Amin. Ini juga ditegaskan lagi dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Jadi barang siapa bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, maka yaj'al lahu makhraja. Allah akan memberikan jalan keluar atas segala permasalahannya. Itu sudah janji Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka.
jalannya tidak disangka, jumlahnya tidak disangka, caranya tidak disangka. Ini karena Allah kalau sudah kun maka fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ya, kalau sudah kun ingin Allah berkehendak pasti akan jadi. Nah, di situ. Maka kuncinya adalah satu, yaitu takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah ya, salah satu hikmah daripada rukun haji, salah satu rukun haji sa'i. Jadi bagaimanapun ketika kita udah bertakwa pada Allah, ya, ketika kita diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tetap kita berikhtiar mencari penyelesaian, tapi sesungguhnya pertolongan Allah sangatlah dekat, ya. Tidak jauh-jauh, dekat dengan kita sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika kita berdoa akan diijabah oleh Allah. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, pemirsa yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saat ini kita sudah mendekati daripada hari Idul Adha atau hari raya kurban. Maka tidak ada salahnya, bahkan dianjurkan bagi kita yang mampu nanti untuk berkurban. Ini juga ritual kedua tadi, ketika Nabi Ibrahim, Nabi Ismail tadi akan disembelih oleh Nabi Ibrahim, diganggu oleh setan, maka dilempari. Ya. Tadi ini untuk berkurban tadi, untuk berkurban. Kurban itu apa sih? Qarraba, yuqarribu, ya. Untuk mendekatkan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah diberi nikmat oleh Allah yang sangat banyak, ya, diberikan istri atau suami yang soleh-soleha, diberikan anak-anak yang soleh-soleha, diberikan kerjaan yang baik, ya, yang mapan, maka kita harus bersyukur pada Allah, mendekat pada Allah dengan salat dan kurban. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna a'tainakal kautsar, fasholli li rabbika wanhar." Sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau wahai Muhammad dan kita semuanya al-kautsar, nikmat yang sangat banyak sekali. Dari yang kecil sampai yang besar. Ya. Fasholli, maka salatlah kalian, salatlah kamu wahai Muhammad, wanhar, dan berkurbanlah. Maka insyaallah nanti di hari raya Idul Adha pada tanggal 31 Juli ya, hari Jumat, atau mungkin kurbannya ketika hari Sabtunya, maka segerakanlah kalau kita mampu berkurbanlah. Ya. Insyaallah ini semuanya bisa mendekatkan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang saya sampaikan ya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Kita bisa mengingat kembali faidah dan mengingat kembali hikmah daripada rukun-rukun yang ada di pelaksanaan ibadah haji. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita, menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang muttaqin, yang bertakwa, yang faizin, yang beruntung fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Allahu akum ajmain. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Tian. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan alhamdulillah terima kasih banyak Bu Hajah Ismalia dan Pak Haji Otman. Salam buat Ibu ya, Pak. Sama ini Ibu dengerin juga, cuma alhamdulillah. lagi sambil masak. Iya, alhamdulillah. Mungkin Bapak juga belum ada kesibukan kali ya, dan memang lagi free di rumah ya, Pak ya. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah Bapak. Baik, kajian singkat yang tadi diberikan oleh Ustadz Tian, semoga bermanfaat untuk Bapak-bapak, Ibu-ibu semua yang ada di Zoom hari ini ya, Bapak Ibu. Cuman boleh saya sedikit aja, satu kelumit mungkin, satu kisah yang nggak bisa Bapak lupakan waktu Bapak haji di 2017, Pak Haji Otman dulu. Kira-kira kenangan apa, Pak? Pengalaman. Dikit aja, Pak. Apa sih yang waktu itu, apakah waktu pas lagi wukuf tiba-tiba nggak konsen pas dengerin Ustadz Tian? Atau apa gitu kan? Pengalaman sih di istri sebulan Mbak Erna. Iya. Waktu juga kalau dengan istri waktu itu dengan sambil diskusi juga dengan Ustadz Tian gitu ya. Ya istri kan waktu di saya sempat mengikuti itu pada saat istri kan
tiba-tiba pas di Madinah menuju Mekah itu ini apa menstruasi. Oh, haid. Oke, Gitu. oke. Nah itu Itu di bukan pas situ. lagi Arafah, Pak, tapi pas umroh pertama, Pak Otan. Bukan. Bukan itu yang pas mau menuju Mekah. Mekah. Nah itu kan pada saat itu benar-benar dilema nih. Kan ada yang katakan, saya nggak bisa nyebut, ada yang menyampaikan udah ditambah saja obatnya gitu, sehingga untuk mencegah tidak menstruasi gitu. Terus kebetulan juga istri saya dan saya diskusi dengan Ustadz Tian gitu. Dan kita ikhtiar saja, disudahi saja obatnya lillahi ta'ala. Akhirnya berhenti, Pak. Itu sambil ada sesuatu yang disampaikan. Oke, sambil dibantu beli siwak, direndam. Itu pengalaman pertama kali kita sih dengan siwak ya, di siwak, terus direndam di air hangat, terus diminum. Pada saat obat sudah kita lepas, istri saya pasrah gitu ya. Terus dah lillahi ta'ala dengan siwak, tiba-tiba stop. Masya Allah, tiba-tiba stop. Iya. Masya Allah. Jadi dapat umroh, Pak? Dapat. Alhamdulillah. Itu ya. Alhamdulillah, itu pengalaman yang mungkin nanti juga bisa kita praktekin dari Pak Haji Othman ya, siwak itu subhanallah. Tapi ya dari semua itu adalah ikhtiar, kita berserah diri kepada Allah gitu ya Ustaz Tian ya. Apapun yang terjadi, ya tetap kita tetap Ingat ikhtiar. banget sama Ustaz Tian waktu itu. Dan curhatnya kayak gitu sama Ustaz Tian. Baiklah Ibu. Alhamdulillah. Masya Allah. Kalau Bu Hajah Ismailiyah gimana Bu Hajah? Apa sih Bu tangan yang bisa Ibu lupain dikit aja? Iya. Assalamualaikum Mbak Erna. Waalaikumsalam. Perjalanan haji saya tahun kemarin itu memang sangat menyenangkan karena saya berangkat dengan Ibu Besan. Iya, dan suatu hari anak saya bilang, Mama mau nggak pergi haji lagi? Oh mau banget, saya bilang gitu. Kebetulan nemenin ibu ya, oke gitu kan. Dan senang, dan saya di sana dari pengalaman itu karena Ibu Besan itu sakit di dalam bis, dan almarhum Dokter Toto ya yang mengurusnya Mbak Erna sama Ustadz Tian itu. Ustadz Tian sama lagi, Ustadz Tian. Masya Iya. Allah, berbiasa Ustadz Tian. Di bis itu sampai si Besan itu diinfus Mbak Erna, diinfus, terus sampai di Mina kalau nggak salah, alhamdulillah sih udah sehat ya. Terus tiap berapa hari sekali itu di Mina itu selalu ditengokin sama dokter Toto sama Ustadz Tian. Pas di Mina itu ya Bu ya? Iya pas kita di pondokan itu loh. Iya. Dan semuanya bagi saya haji kemarin tuh alhamdulillah sangat berkesan, sangat menyenangkan sekali, dan saya bisa bersama-sama dengan Ibu Besan berangkatnya itu Mbak Erna. Masya Allah. Saya bahagia. Jadi pokoknya yang bahagia banget bersama Ibu Besan, dan alhamdulillah pelayanan Patuna sendiri Alhamdulillah semua sangat menyenangkan. Alhamdulillah. Apalagi Mbak Erna selalu saya telepon. Enggak apa-apa, itu udah biasa. Bu 24 jam Bu ibuku sayang. Iya. Dan insya Allah Mbak Erna itu anak saya sama suaminya Mbak Mita, sama suaminya sama cucu saya itu harusnya sih berangkat umroh tuh. Umroh. Kemarin sebelum corona. Mungkin yang tertunda kali ibuku. Iya, tetap memang. Iya. Iya. Mudah-mudahan Insya Allah nanti selesai pandemi, dibukanya lagi Saudi, Insya Allah berangkat. Amin. Pokoknya Patuna hebat, Patuna. Alhamdulillah. Begitupun yang dirasakan Pak Haji Othman juga sama ya. Semoga tidak berubah pelayanan kami ya Pak Haji Othman ya. Iya. Ada kemarin juga Bapak juga umroh bersama anak-anak. Alhamdulillah ya Pak ya. Alhamdulillah. Baik. Baik. Sebelum kita tutup dengan doa di kajian siang hari ini bersama Ustadz Tian,
alangkah baiknya jika kita foto dulu baru doa atau doa dulu baru foto, Ustaz Tian? Monggo silakan. Monggo silakan. Baik, kita doa dulu aja ya Bapak Ibu. Semoga siang hari ini semua doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita tetap berusaha, tetap berikhtiar. Semoga kita bisa kembali ke Baitullah bersama-sama, dipanggil lagi oleh Allah Subhanahu wa taala ke rumahnya. Amin. Dan semoga pandemi ini cepat selesai. Baik, waktu dan tempat kami persilakan Ustaz Tian, monggo doa. Baik, mari kita dengan khusyuk, khudu dan tawadhu memohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga segala hajat kita dijabah oleh Allah dan segala bala, segala masalah ini dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahal azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Allahumma yassir umurana wassahhil أفعالنا وحسن مقاصدنا مقاصد الدنيا والآخرة. اللهم ارفع وادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والمنكر والفتن والسيوف المختلفة والشدائد والمهن ما ظهر منها ما بطن من بلادنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. ربنا إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih banyak, Masya Allah, Tabarakallah. Terima kasih banyak Pak Haji Otman. Terima kasih banyak Bu Haja Ismalia. Terima kasih banyak Ustaz Tian. Insya Allah kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Ya, kita foto dulu, Erna hitung sampai 3 ya Bapak Ibu. Ditunggu jempolnya. Sayang cuman gak ada yang gabung nih, Masya Allah. Baik. Baik. Salah satu. Ustaz Tian mana? Nah, Bu Haja Ismalia. Siap. 1, 2, 3. Oke, baik. Makasih banyak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Saya akhiri ya Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz Tian sehat ya. Sehat alhamdulillah. Terima kasih banyak. Dulu kau pernah bermimpi temuinya di tanah suci. Kini kau kan pergi. Iya, barusan itu kan kita seminggu sekali kan tiap hari minggu itu ada kajian katakan padanya bisa haji kemarin. Jadi pakai video call, pakai video
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد Terus نعمة kalau aku masih dorongan itu udah ada dari mereka tuh pada لبيك اللهم Buis, masa sih didorong? لبيك لا شريك لك لبيك Ayo, ونعمة لك sampai شريك لك لبيك اللهم ayo cari لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ada yang nggak mau ikutan dia berdua nih bukan bapak-bapak Boleh kita nih. bapak-bapak di sini berdua yang ikutan iya udah tuh Dulu kau pernah bermimpi temuinya di tanah suci. Kini kau kan pergi tunaikan panggilan ilahi. Datang dan katakan padanya di sana, di sana. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Dulu kau pernah bermimpi temuinya di tanah suci. Kini kau kan pergi tunaikan panggilan ilahi. Datang dan katakan padanya di sana, di sana. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Pergilah dengan hatimu, pergilah karena panggilan Tuhan. Tunaikan perintahnya, Allah akan menjagamu. Ya,